Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode kunci simetris TA atau Tiny Encryption Algorithm yang disusun oleh Muhammad Rizky Ramadana, Wardi Febrianto, dan Ahmad Fauzi Jufri. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian Tiny Encryption Algorithm atau TA. TA adalah salah satu algoritma enkripsi simetris berbasis blok yang dirancang untuk efisiensi dan penggunaan memori dan kecepatan dalam proses enkripsi dekripsi. Algoritma ini diciptakan oleh David Wheeler dan Roger Needham dari Cambridge University dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 1994. TA terkenal karena kesederhanaannya dan sering digunakan dalam sistem dengan sumber daya terbatas. Karakteristik utama TA. Yang pertama, algoritma simetris. TA menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Artinya, kunci yang digunakan untuk mengunci pesan juga digunakan untuk membukanya. Yang kedua, ukuran kunci. TA menggunakan kunci 128 bit yang dipecah menjadi 4 bagian 32 bit. Yang ketiga, ukuran blok. Algoritma ini bekerja dengan blok data 64 bit, di mana setiap blok 64 bit diproses secara independen. Jumlah putaran. TA menggunakan 32 putaran untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Setiap putaran melibatkan operasi pergeseran bit atau bit shifting, penjumlahan, dan SOR untuk meningkatkan keamanan. Yang kelima, efisiensi. TA dirancang agar efisiensi dalam konsumsi memori dan waktu pemrosesan. Dengan struktur yang sederhana, TA sangat cocok untuk perangkat yang memiliki keterbatasan sumber daya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan prinsip kerja algoritma TA NIM 22281. Prinsip kerja algoritma TA adalah 1. Pemecahan data dan kunci. TA memecah blok 64 bit menjadi dua bagian yang masing-masing 32 garis miring bit. Misalkan dua bagian ini adalah V0 dan V1. Kunci 128 bit dipecah menjadi 4 bagian 32 bit, yaitu KO, K1, K2, dan K3. Proses enkripsi. Dalam enkripsi TA menjalankan 32 kali putaran untuk meningkatkan keamanan data. Pada setiap putaran, operasi berikut dilakukan: pergeseran bit dan penjumlah bit. Bit dari V1 dan V0 dan V1 diubah menggunakan operasi pergeseran kiri dan kanan beserta operasi penjumlahan SOR dengan kunci. Bagian V0 dan V1 juga dioperasikan dengan kunci K0, K1, K2, dan K3 menggunakan operasi SOR. Proses deskripsi. Deskripsi dilakukan dengan cara yang sama, tetapi dalam urutan kebalikan, dan proses enkripsi menggunakan operasi pengurangan dan mengurangi delta pada setiap putaran. Prinsip kerja steganography. Setelah data berhasil dienkripsi menggunakan TA, data tersebut dapat disembunyikan dalam media lain, seperti gambar, menggunakan teknik steganography. Berikut langkah-langkahnya. Persiapan media pembawa. Pilih media pembawa, misalnya gambar digital, untuk menyisipkan data enkripsi. Biasanya citra digital digunakan karena ukuran file yang besar dan kemampuannya untuk menampung data tersembunyi. Konversi data enkripsi ke bentuk biner. Data yang telah dienkripsi oleh TA diubah menjadi dalam format biner untuk dimudahkan proses penyisian. Penyisian dengan teknik less significant bit (LSB). Metode least significant bit (LSB) adalah teknik populer dalam steganography untuk menyisipkan data ke dalam media pembawa. Dalam LSB, bit paling akhir terendah dari setiap pixel diubah untuk menyiapkan bit dari rata terenkripsi. Misalnya, jika pixel merah memiliki nilai biner 10, 10, 1100, maka bit paling kanan akhir diubah sesuai dengan bit data enkripsi. Perubahan ini sangat kecil sehingga tidak dilihat oleh mata manusia. Data asli. Keuntungan gabungan TA dan steganography. 1. Keamanan ganda. Data pertama kali dienkripsi dengan TA sehingga meskipun ditemukan data masih tetap aman karena terenkripsi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan proses kerja dari inskripsi, deskripsi, dan steganografinya, serta cara kerjanya. Pertama, proses inskripsi. Dalam TAI, proses inskripsi itu menjalankan 32 kali putaran untuk meningkatkan keamanan data. Sedangkan deskripsi, prosesnya sama, tapi dalam urutan yang berbalik dari proses inskripsi, dan menggunakan operasi pengurangan dan mengurangi delta pada setiap putaran. Terus steganografi, data yang setelah kita berhasil inskripsi menggunakan TA, data tersebut dapat disembunyikan dalam media lain seperti gambar, contohnya di sini. Oke, pertama kita cara kerjanya. Plain text-nya sudah terisi di sini dengan key-nya dan inskripsi. Nah, setelah muncul hasilnya, kita copy hasil dari inskripsi tadi, kita pastekan di deskripsinya. Untuk key-nya kita menggunakan key yang sama dengan inskripsi, yaitu deskripsikan. Nah, ini adalah hasil dari deskripsi tadi yang telah kita inskripsikan. Berikutnya steganografi. Cari gambar yang ingin kita taruhkan pesan tersembunyi, misalnya ini. Terus pesan tersembunyi dari data deskripsi, terus sembunyikan pesan. Setelah pesan telah berhasil disembunyikan, download gambarnya, terus simpan. Kita ekstrak pesan dari citra tadi. Setelah itu ekstrak pesan. Nah, sini sudah kentara pesan yang tadi dimasukkan. Oke, sekian dan terima kasih. Itu tadi penjelasan dari cara kerja inskripsi, deskripsi, dan steganografi. Sekian dan terima kasih.